Nunu ini langsung jalan ke arah tengah hutan untuk menghampiri suara kedua temannya. "Woi, kalian di sebelah mana? Lagi ngapain kalian di tengah hutan?" Nah, kedua temannya ini tidak menjawab pertanyaan dari Nunu. Kedua temannya itu masih terus memanggil Nunu untuk menghampiri mereka berdua. "Nu, cepet Nu, kesini kami tunggu." Nunu ini masih terus jalan ke arah tengah hutan dan tiba-tiba tangan kanan dari Nunu ini merasa panas dan perih. Nah, waktu itu Nunu ini sangat kaget karena dia melihat tangan kanannya itu terluka dan luka itu nampak seperti bekas sabetan dari benda yang tajam. Dan suara dari kedua temannya ini masih terus memanggil, "Nu, cepet Nu, kesini kami tunggu." Dan di momen itulah Nunu ini baru menyadari kalau suara dari kedua temannya itu terdengar dari segala penjuru arah di hutan yang gelap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita berawal dari 5 orang sahabat. Ada Didik, Erik, Nunu, Husen, dan Ari. Mereka berlima itu merupakan teman satu fakultas di salah satu universitas terkemuka yang ada di kota Bandung. Dan mereka berlima itu juga merupakan pegiat daripada kegiatan outdoor yang ada di kampusnya, khususnya dunia pendakian gunung. Nah, di tahun 1998, mereka berlima ini berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Dan pada waktu itu rencana mereka sudah matang. Jadi seperti tanggal pendakian pun sudah mereka tentukan, yaitu tanggal 13 September tahunnya 1998. Jadi rencana itu memang sudah benar-benar matang. Dan 1 minggu sebelum keberangkatan, tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Husen mengabari kalau dia itu tidak bisa ikut dalam pendakian dikarenakan ibunya itu sakit. Dan selanjutnya 3 hari kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Ari juga mengabari kalau dia itu tidak jadi ikut dalam pendakian karena dengan alasan sudah dikejar deadline untuk segera menyelesaikan proyek skripsinya gitu loh. Jadi dosennya itu sangat cerewet, terus-terusan nyuruh si Ari untuk bimbingan. Nah, karena Husen dan Ari ini tidak jadi ikut dalam pendakian itu, ya mau tidak mau gitu kan, akhirnya hanya tinggal bertiga aja dari rombongan mereka yang jadi naik, yaitu si Didik, Erik, dan Nunu. Nah, singkat cerita di tanggal 13 September 1998, sekitar jam 9 pagi, mereka bertiga itu sudah berada di blok Babakan Desa Argamukti. Nah, sebelum berangkat seperti biasa, mereka itu checking ulang semua peralatan dan logistik yang akan mereka bawa ke atas. Setelah semua dirasa lengkap, tidak ada yang ketinggalan gitu, mereka pun memulai pergerakan dan berjalan untuk menuju ke Gunung Ciremai pada jam 9:20 menit. Jadi di pagi itu menjelang siang. Nah, di awal pendakian seperti biasa, mereka bertiga itu melewati pemukiman dan ladang-ladang warga. Mereka itu melihat berbagai macam jenis sayuran yang ditanam di sisi jalan itu, ya ada seperti kobis, ada tomat, ada wortel, tanaman singkong, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, ketika mereka itu akan melewati tanjakan pertama, mereka bertiga itu berpapasan dengan seorang pendaki laki-laki dengan rambut yang gondrong. Nah,
nampak pendaki tersebut seumuran dengan mereka. Pendaki itu cuma memakai jaket gunung tanpa membawa keril ataupun peralatan gunung yang lain. Nah, jadi pendaki itu nampak turun dari atas gitu loh, jalan. Dan kemudian dia ini bertanya kepada mereka bertiga, "Loh, mas-masnya mau ke atas ya? Ini bawa golok atau parang nggak?" "Oh iya mas, kami bawa," jawab si Erik pada saat itu. "Oh ya sudah mas, kalau bawa, nanti golok itu bisa kalian gunakan untuk membuka jalan. Karena jalan untuk menuju pos Arban itu sudah tertutup oleh rumput yang sangat tinggi. Karena hampir 6 bulan tidak ada pendaki mas yang lewat di jalan itu." Nah, setelahnya si Erik ini pun segera mengeluarkan golok yang dia bawa. Goloknya itu cukup panjang, rencang semua. Dan pada waktu itu karena Erik ini yang jalan di posisi paling depan, akhirnya dia yang babat alas atau bisa dikatakan yang membuka jalan gitu loh, untuk menebas rumput-rumput yang tinggi itu dengan golok yang dia bawa. Setelahnya pendaki itu kembali memberi masukan kepada mereka bertiga. "Ya pokoknya hati-hati ya mas, karena kemungkinan juga masih banyak hewan liar seperti macan kumbang atau babi hutan yang berkeliaran di hutan. Dan juga hutan ini kan masih sepi mas. Jadi ya sebisa mungkin kalian harus menjaga sikap dan perilaku. Jangan lupa juga, kalian harus selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa." "Oh iya mas, terima kasih masukannya." "Loh, lah masnya ini sendirian dari atas?" tanya si Erik. Pendaki itu cuma nampak tersenyum aja. Setelahnya itu berucap, "Ya sudah mas, saya turun dulu ya, permisi." Nah, setelah bertemu dengan pendaki gondrong itu, kemudian mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan sempat pula, menurut pengakuan dari mereka sempat membicarakan pendaki laki-laki yang berambut gondrong barusan ketika mereka ini berjalan gitu. Nah, mereka ini sebenarnya merasa agak aneh dengan kondisi dari pendaki berambut gondrong itu. Akan tetapi hal itu tidak dijadikan satu masalah oleh mereka. Mereka merasa aneh karena ini pendaki kok dari atas, tapi kok tidak bawa tas gitu loh, tidak bawa apa-apa, terus nampak wajahnya itu agak pucat. Nah, setelah mereka ini berjalan, hal itu tidak dijadikan satu masalah kan oleh mereka. Mereka ini terus jalan ke atas. Dan benar aja setelah mereka bertiga berjalan agak lama, jalur pendakian itu mulai tidak terlihat gitu loh. Karena memang nampak tertutup ilalang dan rumput itu yang sangat tinggi. Jadi setiap melangkahkan kaki rencang semua, secara bersamaan pula si Erik ini menebaskan goloknya untuk membuka jalan. Nah, singkat cerita setelah berjalan cukup jauh, Erik ini mengajak kedua temannya untuk beristirahat di sisi jalur pendakian. Kemudian dia bilang sama si Didik sama Nunu itu, "Coba kalian itu lihat ke depan." Dan ternyata di depan mereka bertiga itu ada dahan pohon yang melintang di tengah jalur pendakian. Nah, dahan pohon itu bentuknya cukup aneh. Menurut pengakuan mereka, ya bisa dikatakan menyerupai sosok anak kecil yang sedang berbaring gitu loh. Jadi dahan pohon ini melintang di tengah jalur. Ini bentuknya itu seperti yang menyerupai sosok anak kecil yang sedang terbaring. Itu benar-benar tepat di tengah jalur. Nah, lalu Didik ini bilang gitu kan ke si Erik, "Lah terus mau gimana Rik? Itu mau ditebas atau mau gimana?" "Menurutku sih udah nggak usah ditebas, biarin aja, kita lewat di bawahnya agak merangkak, nggak masalah." Dan tiba-tiba Nunu itu serta-merta gitu loh, langsung aja mengambil golok yang ada di tangannya si Erik. Lalu dia berjalan ke depan dan menebas dahan pohon itu. Setelahnya tanpa basa-basi, dia ini mengajak kedua temannya untuk langsung lanjut jalan. "Udah yuk, jalan lagi. Lagian ini kan cuma dahan pohon. Kalau tidak ditebas ya kita bakalan susah untuk lewat. Kita harus merangkak-merangkak. Nyusah-nyusahin diri kita aja." Nah, sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh si Nunu. Kalau toh dahan itu tidak ditebas, mereka akan kesulitan untuk lewat. Karena memang dahan itu posisinya melintang di tengah jalan. Dan setelahnya Erik dan Didik pun mulai mengikuti Nunu.
yang sudah mulai jalan duluan. Kemudian Didi ini sempat bilang ke Nunu, "Nuk, ntar lagi kalau mau ngelakuin sesuatu, karena kita di hutan, kita di gunung, ya bilang permisi dulu lah. Jangan asal main tebas kayak tadi. Kita kan lagi di hutan, jangan sembrono." Nah, pada saat itu Nunu ini tidak menanggapi. Dan akhirnya golok itu kembali dipegang oleh si Erik yang jalan di posisi paling depan. Nah, singkat cerita sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka bertiga ini sampai di pos Arban. Di sana mereka memasak mie instan untuk makan siang, dan setelah makan siang mereka bersantai sejenak. Nah, waktu itu Nunu ini sedang duduk. Dia bersandar di sebuah pohon yang ya bisa dikatakan cukup besar, dan tidak terasa dia pun tertidur karena memang angin pada saat itu sangat semilir, jadi membuat rasa kantuk ini muncul. Nah, ketika tidur itu, Nunu dia mengalami satu mimpi. Jadi di mimpinya Nunu itu sedang diikat di sebuah pohon yang besar di tengah-tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Kemudian tidak begitu lama muncul asap hitam yang secara perlahan menyala merah dan menyerupai sosok manusia yang sedang terbakar api. Nah, nampak pula di kepala dari sosok hitam itu ada 2 tanduk itu yang muncul. Akan tetapi wajahnya ini menurut pengakuan dari Nunu tidak begitu jelas. Nah, Nunu itu kan jadi ketakutan dalam mimpinya. Dia ini meronta-ronta dan kemudian dia pun terbangun dari tidurnya. Nah, di situ Erik dan Didi ini langsung bertanya kan, "Nunu, kamu itu kenapa, Nu? Kok meronta-ronta gitu, kayak ketakutan?" Nunu ini tidak menjawab, dia diam aja. Dia cuma melamun dan nampak keringat dingin sudah membanjiri sekujur wajahnya. Bahkan jaketnya yang dia pakai ini nampak basah, seperti berkeringat. Kemudian Nunu ini langsung disuruh minum air putih gitu kan sama si Erik biar dia ini agak tenang. Dan setelah agak tenang, Nunu ini menceritakan bahwa dia ini mengalami satu mimpi buruk. Jadi 2 temannya ini kan di situ berusaha untuk menenangkan si Nunu itu. "Wes lah Nu, udah jangan terlalu dipikirin. Toh itu cuma mimpi. Mungkin kamu itu kecapean terus ketiduran. Jadi ya mimpinya gitu." Nah, tidak terasa saat itu jam sudah menunjukkan 4:30 sore. Karena memang mereka berhenti itu sangat lama. Dan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos Arban itu. Dan berencana baru akan melanjutkan pendakian ataupun perjalanan di keesokan harinya. Singkat cerita, sore pun berganti malam, hari sudah gelap dan pada saat itu gerimis turun dengan rintik-rintik disertai dengan kabut yang turun dengan tipis. Akhirnya mereka bertiga pun memilih bersantai di dalam tenda kan karena kondisinya itu kan gerimis kalau mereka ini ada di luar. Nah, ketika di dalam tenda mereka bertiga itu cerita-cerita sambil bercanda dan mereka memutuskan untuk tidak masak di malam itu karena di luar kondisinya masih gerimis. Mereka cuma makan roti aja sambil menyeduh minuman hangat. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Akhirnya mereka mematikan senter yang tergantung di langit-langit tenda mereka. Kemudian mereka pun tidur. Nah, di sekitaran jam 2 sudah dini hari, Nunu ini terbangun karena dia merasa hawa di dalam tenda itu kok sangat pengap dan panas. Jadi hawanya itu sumuk. Padahal waktu itu gerimis ini masih turun. Nah, Nunu itu kan sempat batin akhirnya. Nunu itu sempat batin, kok panas gini ya? Padahal di luar itu masih gerimis. Dan nampak kedua temannya di sebelahnya itu juga meringkuk, kedinginan di dalam sleeping bag. Dan tiba-tiba Nunu ini mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Tap, 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 tap. Kemudian setelah dia dengarkan dengan seksama, suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi, menghilang. Loh, siapa ya? Apa ada pendaki yang maksa naik di tengah malam gini? Lagian kondisinya kan gerimis. Dan tidak begitu lama, suara langkah kaki ini kembali terdengar. Tap, 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 tap. Dan seolah-olah pada saat itu, suara langkah kaki yang Nunu dengar ini sedang mengitari tendanya. Nah, Nunu ini kan batin ini jangkrik. Sopo ya ning jopo, siapa ya di luar? Akhirnya Nunu ini memberanikan diri
untuk ngecek keluar tenda. Dan ketika sudah berada di luar tenda, kondisinya itu benar-benar sepi dan sunyi. Tidak ada siapapun di luar tenda. Dan tiba-tiba Nunu ini melihat ada sebuah api unggun yang letaknya itu agak jauh dari tendanya. Nah, karena penasaran, Nunu ini penasaran apa ada pendaki yang di sana ya, yang bikin api unggun gitu loh. Kemudian dia pun berjalan menghampiri api unggun itu. Dan setelah agak dekat, api unggun itu seolah-olah bergerak dan menjauh. Nunu ini berjalan lagi. Setelah agak dekat lagi, api unggun itu seolah-olah bergerak dan menjauh lagi. Nah, ketika Nunu ini mau berjalan lagi ke arah api unggun itu, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari arah belakang. "Mas, jangan ke sana, Mas." Nah, Nunu itu langsung menoleh ke arah suara itu. Dan ternyata yang barusan melarang dia untuk mendekati api unggun itu lagi adalah sosok pendaki laki-laki yang rambutnya gondrong, yang sempat mereka bertiga temui di bawah ketika di awal pendakian mereka. Nah, posisi dari pendaki itu ada di sebelah tendanya Nunu. Nah, kemudian pendaki itu berucap lagi, "Masuk ke tenda aja, Mas. Jangan ke api unggun itu. Di dalam tenda aja sampai pagi." Dan setelahnya pendaki itu nampak berjalan ke arah hutan yang sangat gelap. Dan api unggun yang tadi Nunu itu sempat lihat tiba-tiba menghilang. Gak ada sama sekali api unggun. Seketika itu juga Nunu itu masuk ke dalam tenda dan langsung memejamkan matanya. Dia ini berusaha untuk langsung tidur karena dia cukup ketakutan pada waktu itu. Dia sempat mikir, sosok pendaki itu sebenarnya siapa ya? Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 6 pagi, mereka bertiga itu sudah terbangun dan langsung memasak untuk sarapan. Waktu itu Nunu ini agak bimbang antara mau menceritakan atau tidak menceritakan tentang kejadian semalam yang sempat dialami dengan kedua temannya. Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak cerita kejadian itu daripada situasi pendakian mereka bertiga nantinya jadi tidak enak gitu loh. Dan setelah mereka bertiga sarapan, mereka langsung berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan untuk menuju target mereka sampai di Goa Walet. Nah, setelah cukup jauh berjalan, sampailah mereka di pos Tegal Masawa. Di sana mereka menyempatkan diri untuk beristirahat sebentar sembari mengatur nafas dan minum air. Kemudian mereka kembali berjalan dan tibalah mereka di pos Tegal Jamuju. Nah, ketika mereka sedang melewati pos itu, tiba-tiba Erik ini mendengar ada suara dari balik semak-semak yang ada di sisi jalur pendakian. Kresak, kresak, kresak. Nah, terus si Erik ini kan bilang sama kedua temannya untuk berhenti dan waspada. Barangkali itu adalah hewan buas yang kapan aja bisa nyerang mereka gitu loh. Tapi setelah mereka waspada dan menunggu cukup lama, ternyata tidak ada tanda-tanda sesuatu yang akan keluar dari balik semak-semak itu. Nah, mereka bertiga ini kan menarik nafas lega gitu kan, dan akhirnya memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan mereka ke pos selanjutnya, yaitu pos Sangyang Rangkah. Nah, saat menuju ke pos Sangyang Rangkah, formasi jalannya, Nunu itu jalan di paling depan, disusul si Erik dan Didi. Dan waktu itu kabut sudah mulai turun dengan cukup tebal, yang mengakibatkan pandangan dari mereka bertiga ini menjadi terbatas. Nah, si Nunu ini yang berjalan paling depan sebagai navigator mulai dibuat terheran-heran dengan apa yang dia lihat. Jadi pada saat itu Nunu ini tidak jarang melihat kalau di depannya itu seperti ada sosok yang berjalan, tapi tidak jelas, samar-samar karena terhalang kabut dengan tebal. Sosok itu secara tiba-tiba nampak berjalan, kemudian menghilang gitu loh. Nah, kejadian itu terus-terusan berulang sampai beberapa kali. Dan waktu itu Nunu jadi kepikiran lagi, apa jangan-jangan sosok pendaki gondrong itu ya yang ada di depannya. Terus dia itu sebenarnya siapa, sosok pendaki itu, kalau toh yang ada di depannya pada saat itu memang dia. Nah, ketika si Nunu ini mulai kehilangan fokusnya, tiba-tiba terdengar suara Erik dan Didi yang memanggil Nunu ini dari arah atas dengan agak berteriak, "Nu, cepetan Nu, kok ngelamun?" Nah, Nunu ini kan agak kaget, loh, kok Erik sama Didi udah di depan, kapan nyalipnya mereka berdua? Setelahnya Nunu ini kan jadi menjawab mereka, yo bentar,
tungguinlah, jalannya jangan cepat-cepat kalian berdua. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara Erik dan Didi dari arah belakang kali ini. Woi, kamu yang jalannya jangan cepat-cepat Nuk, tungguin kami lah. Nah, pada momen itulah Nunu ini akhirnya berhenti di tengah jalur karena dia itu bingung. Dia benar-benar melihat ada 2 temannya di atas dan ada pula 2 temannya di bawah. Dan tidak begitu lama, bahunya itu ditepuk oleh si Erik dari arah belakang. Nunu ini jadi tampak kaget tuh. Di situ ditanya sama si Erik itu, kamu itu kenapa Nuk kok ngelamun? Terus kok kaget gitu? Nunu ini diem aja sambil dia ini ngelerek ke arah atas. Dan ternyata di atas itu tidak ada siapapun. Akhirnya Nunu ini kan menjawab, Nggak Rik, tidak apa-apa lah. Kamu di depan aja Rik, aku tak jalan di tengah. Ya wis, ayo gantian. Erik ini akhirnya jalan di depan, Nunu mundur jalan di tengah. Di belakang ini masih utuh si Didi dan mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore mereka bertiga itu sudah sampai di pos Sangyang Rangka. Nah, ketika sampai di sana, secara tiba-tiba hujan itu turun dengan cukup deras. Nah, karena tidak mungkin untuk mereka ini melanjutkan perjalanan ke Goa Walet, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda lagi di lokasi baru itu, di pos 5 di Sangyang Rangka. Dan mereka pun bersepakat untuk langsung summit di keesokan harinya dari lokasi itu, di pos Sangyang Rangka. Nah, singkat cerita, sekitar jam 6:30 malam, hujan pun reda, sudah benar-benar reda. Mereka bertiga mengeluarkan peralatan masak dan logistik. Setelahnya mereka itu masak, makan malam, dan bersantai. Mereka menghangatkan malam itu dengan secangkir kopi dan membuat api unggun kecil dari patahan ranting kayu yang dinyalakan menggunakan cairan spiritus yang dibawa oleh si Didi. Karena pada saat itu kan ranting ini habis hujan kan basah. Nah, mereka bisa bakar itu menggunakan cairan spiritus yang berwarna biru itu rencana semua. Dan setelah puas menikmati malam itu, singkat ceritanya, api unggun pun mulai dimatikan. Mereka bertiga memutuskan masuk ke dalam tenda pada sekitaran jam 10 malam untuk tidur. Setelah mereka semua ini tertidur, entah di jam berapa, Nunu ini terbangun karena dia merasakan kondisi yang sama seperti kemarin malam ketika mereka bertiga ini bermalam di pos Arban. Nunu ini merasa hawa di dalam tenda itu sangat pengap dan panas. Hawanya ini sama, kok sumuk ya? Kemudian dia keluar tenda dan mendengar suara dari si Erik dan Didi ini memanggil dari arah tengah hutan. Nuk, ayo Nuk, cepet sini Nuk. Nunu ini kan agak kaget loh. Kok suara mereka dari arah tengah hutan? Dan suara kedua temannya itu terus-terusan memanggil Nunu itu. Nuk, cepet Nuk kesini, kami tungguin. Cepet-cepet kesini. Nah, pada saat itu Nunu ini tidak sempat berpikir untuk melihat ke dalam tenda, untuk ngecek apakah kedua temannya masih ada di dalam tenda atau memang sudah keluar dari tenda. Nunu ini langsung jalan ke arah tengah hutan untuk menghampiri suara kedua temannya. Woi, kalian di sebelah mana? Lagi ngapain kalian di tengah hutan? Nah, kedua temannya ini tidak menjawab pertanyaan dari Nunu. Kedua temannya itu masih terus memanggil Nunu untuk menghampiri mereka berdua. Nuk, cepet Nuk, kesini kami tunggu. Nunu ini masih terus jalan ke arah tengah hutan dan tiba-tiba tangan kanan dari Nunu ini merasa panas dan perih. Setelahnya dia terangi tangan kanannya itu dengan headlampnya. Nah, waktu itu Nunu ini sangat kaget karena dia melihat tangan kanannya itu terluka dan luka itu nampak seperti bekas sabetan dari benda yang tajam. Dan suara dari kedua temannya ini masih terus memanggil, Nuk, cepet Nuk kesini kami tunggu. Dan di momen itulah Nunu ini baru menyadari kalau suara dari kedua temannya itu terdengar dari segala penjuru arah di hutan yang gelap itu. Dan tiba-tiba Nunu itu merasa ada yang narik jaketnya dari arah belakang. Wah! Dan ternyata itu adalah pendaki berambut gondrong yang sebelumnya juga sempat menolong Nunu ketika akan menghampiri api unggun aneh yang ada di pos Arban di malam sebelumnya. Pendaki itu bilang, jangan dilanjutin ke sana mas, di depan itu jurang. Nunu itu kaget karena yang dia lihat barusan di depannya adalah hutan, bukan jurang. Dan tidak lama kemudian mereka berdua ini sudah berada di depan tenda.
pendaki itu langsung menyuruh Nunu untuk mengecek kedua temannya di dalam tenda. Dan benar saja, Erik dan Didi itu masih tertidur dengan sleeping bag. Mereka ini masih tertidur dengan pules di dalam tenda. Jadi suara ini suaranya siapa tadi? Yang memanggil-manggil dirinya ini dari arah tengah hutan. Nah, setelahnya Nunu dan pendaki berambut gondrong itu duduk di depan tenda. Dan tidak begitu lama pendaki itu menjelaskan, "Mas, tadi di depan itu jurang. Dan suara-suara yang menyerupai suara kedua teman Mas itu adalah bisikan setan. Kalau Mas terus mengikuti suara itu, nasib Mas bisa sama seperti saya." Nunu ini agak kaget. Nasib Mas bisa sama seperti saya? Maksudnya Mas? Iya Mas, saya itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu di gunung ini. Jasad saya tidak pernah ditemukan. Maka dari itu, saya berusaha Mas sebisa mungkin untuk menolong para pendaki yang akan ditipu daya oleh setan. Dan kenapa Mas ini diganggu terus-terusan selama pendakian? Karena Masnya ini sempat membuat satu keluarga dari bangsa setan itu marah. Karena Masnya ini menebas dahan pohon di tengah jalan. Padahal di dahan pohon itu ada anak setan yang sedang tidur. Nah, seketika itu juga jantung Nunu ini berdegup dengan sangat cepat. Dia ini jadi ketakutan dan merasa was-was. Aduh, ini gimana? Kemudian pendaki berambut gondrong itu tanggap dengan situasi dan dia kembali berucap, "Nggak usah takut Mas. Kalian tak jagain aku di sini sampai subuh hari. Pokoknya Masnya jangan sampai tertidur. Dan besok Masnya dan teman-teman ini langsung berkemas saja, langsung turun. Jangan lanjutkan pendakian sampai ke atas. Dan ceritakan semuanya sama teman Mas setelah kalian semua nanti sudah sampai di bawah." Nunu ini diam aja. Dia ini cuma bisa mengangguk karena dia masih merasa ketakutan dan was-was. Nah, setelah agak lama, Nunu ini akhirnya untuk menenangkan dirinya dia menghisap rokok dan memberanikan diri untuk bertanya kepada pendaki itu, "Masnya ini sebenarnya orang mana? Terus namanya siapa Mas? Aku kok belum kenal." Pendaki itu tidak langsung menjawab. Dia malah menunduk gitu. Kemudian terdengar ada suara tangisan ini cukup terisak. "Gak penting Mas, siapa saya? Saya itu cuma ingin para pendaki itu memiliki etika. Dan jangan lupa selalu berdoa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa Mas." Pendaki gondrong ini masih terus nangis sambil menunduk. Kemudian suasana itu benar-benar menjadi hening. Nunu pun akhirnya diem aja. Dia ini merasa canggung, merasa kikuk dia. Nah, singkat cerita, menjelang subuh hari, pendaki berambut gondrong itu pun pamit sama Nunu dan sekali lagi berucap, "Ingat ya Mas, pesan saya semalam. Dan pagi ini kalian langsung turun saja." Setelahnya tidak begitu lama, pendaki itu berjalan menuju ke arah tengah hutan dan hilang ditelan kabut. Nah, tanpa berpikir panjang, Nunu langsung membangunkan kedua temannya untuk berkemas-kemas. Bangun. Ayo bangun, pulang aja, pulang. Kita berkemas-kemas." Nah, awalnya Erik dan Didi ini bingung. Kok tiba-tiba Nunu ini jadi seperti ini dan memutuskan untuk tidak jadi muncak. Mereka berdua ini jadi tanya sama Nunu, "Sebenarnya apa yang terjadi Nu?" Nunu itu cuma menjawab, "Sudahlah, nanti aja tak ceritain semua kalau kita sudah di bawah. Ayo turun sekarang juga." Nah, setelah semuanya dikemasi, mereka bertiga pun langsung jalan turun. Awalnya kedua temannya ini menolak karena mereka pengen summit, pengen muncak. Tapi karena melihat ekspresi dari Nunu ini seperti benar-benar ketakutan, mereka berdua akhirnya nurut kan, si Erik sama si Didi itu. Dan ketika di perjalanan turun, mereka bertiga ini tidak mengalami keanehan apapun, semuanya lancar dan alhamdulillah sampailah mereka di bawah. Nah, pada waktu itu mereka bertiga ini langsung menuju ke satu warung untuk sarapan karena mereka ini belum sempat sarapan dan mereka juga pengen ngopi. Apalagi Nunu, dia ini belum tidur sama sekali pada saat itu. Nah, setelah sarapan, barulah Nunu ini menceritakan semua yang dia alami dalam pendakian mereka. Erik dan Didi ini kan sangat kaget. Di situ Erik ini bilang, "Loh, kok kamu itu nggak ngajakin kami turun aja dari awal? Udah tahu
kondisinya kayak gitu. Aku ndak enak lah sama kalian berdua. Dan Didik di situ ikut bicara dengan Nunu. Ya wes Nu, ya sudah. Kejadian ini untuk pelajaran kita semua. Toh kemarin aku sudah bilang sama kamu, buat ndak asal nebas saja, permisi dulu. Ya paling nggak itu bilang permisi dulu lah. Kalau mau apa-apa, karena kita ndak pernah tahu kondisi dari hutan itu gimana. Lagian kalau naik gunung, kita itu kan cuma tamu di tempat asing kita itu. Kita itu harus disadari, hidup berdampingan dengan bangsa mereka. Apalagi di hutan dan gunung yang sudah jelas-jelas kondisinya itu lembab dan kotor. Tempat yang sangat disukai oleh bangsa mereka, bangsa jin, bangsa setan. Nunu itu mengangguk aja. Dia diam awalnya dan setelahnya meminta maaf kepada kedua temannya kalau dia ini sudah ceroboh. Nah, singkat cerita mereka bertiga ini pulang menuju ke Bandung. Dan alhamdulillah sampai di Bandung ini mereka tanpa mengalami satu kendala apapun. Nah, rencang semua. Kejadian mistis itu memang sangat sulit ya untuk diterima dengan akal sehat. Dan yang jelas ketika kita berada di gunung atau dimanapun tempatnya, kita wajiblah untuk menjaga etika dan sopan santun kita. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Karena kondisi saya, mohon maaf sekali lagi, masih agak serak, jadi agak susah. Dan ini berpengaruh juga di otak juga, jadi agak blank gitu. Oke, sekali lagi saya pribadi mohon maaf. Saya Sukma Arga, pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.